Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan aku Istiqomah. Nah, di video kali ini aku mau berbagi sedikit tips untuk teman-teman di rumah. Maka dari itu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel aku serta share video-video aku ke teman-teman kalian semua supaya aku semakin semangat untuk membuat video-video terbaru lainnya. Nah, di video kali ini aku mau berbagi sedikit tips nih untuk teman-teman yang ada di rumah. Nah, karena sampai saat ini penyebaran COVID-19 masih merajalela dan sebagian besar sekolah masih menerapkan pembelajaran secara daring. Maka dari itu, mau tidak mau kita harus belajar mandiri di rumah tanpa bimbingan guru. Nah, kira-kira bisa nggak ya kita belajar, dan bagaimana sih caranya biar kita bisa belajar efektif di rumah, karena keadaan yang memaksa kita untuk tidak bisa keluar rumah dulu, harus tetap di rumah, menjaga protokol kesehatan supaya penyebaran COVID-19 ini tidak semakin luas. Nah, langsung saja tips yang pertama dari aku yaitu kita harus mempelajari dari dasar-dasarnya dulu. Nah, apa sih maksudnya? Misalkan nih, di pelajaran matematika materi integral. Nah, sebelum kita mempelajari integral, kita harus paham dulu materi turunan. Sebelum kita bisa belajar turunan, kita harus paham materi limit. Nah, sebelum pelajaran limit, kita harus mempelajari persamaan kuadrat atau akar kuadrat. Nah, sebelum kita paham akar kuadrat, kita harus mengerti dulu nih logaritma dan eksponen. Nah, jadi dasarnya adalah logaritma dan eksponen gitu kan. Jadi sebelum kita mau mempelajari pelajaran yang susah-susah dulu, maka kita harus mempelajari dasar-dasarnya dulu atau yang paling mudah dulu. Nah, baru kita bisa mengerti dan paham materi yang lebih susah. Sama seperti ketika kita mau naik tangga. Nah, nggak mungkin kan kalau misalkan kita bisa mencapai tangga yang nomor 100 sebelum kita melewati tangga yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Begitu pula di pelajaran. Kita harus memperkuat nih dan memperdalam dasar-dasarnya dulu, baru kita bisa mempelajari dan memahami materi-materi yang lebih susah. Nah, untuk tips yang kedua yaitu buat target. Nah, di dunia ini nggak mungkin kan ya kita nggak punya target, nggak punya tujuan. Nah, kalau misalkan kita nggak punya target, nggak punya tujuan, kita akan menjalani hidup ini dengan apa adanya atau mengalir begitu aja. Seperti kata pepatah yang mengatakan bahwa yang mengikuti arus itu hanyalah ikan mati. Nah, kalian bukan ikan mati kan? Nah, jadi kita harus membuat target. Nah, tips dari aku, kita harus membuat target yang realistis, jelas, dan bisa diukur. Jadi misalkan nih, aku harus bisa menguasai materi integral seperti tadi. Aku harus bisa menguasai materi limit. Nah, itu kan jelas dan realistis. Jadi misalkan kan kita mau menguasainya. Nah, kita bikin target. Kira-kira berapa hari nih kita bisa menguasai materi-materi yang akan kita capai. Nah, selama target itu tidak diikuti dengan usaha, maka target akan selamanya menjadi target. Jadi kita harus benar-benar berusaha sekuat tenaga, berusaha sebisa mungkin, dan melakukan yang terbaik untuk bisa mencapai target yang sudah kita buat. Nah, untuk tips yang nomor 3 dari aku adalah membuat list belajar harian. Maksudnya apa nih? Misalkan hari ini aku mau belajar atau kita mau belajar pengurangan. Besok kita mau belajar perkalian. Besok kita belajar lagi pembagian. Nah, seperti itu kan untuk mempermudah kita mencapai target yang sudah kita rencanakan. Jadi menurut aku, membuat list atau catatan belajar harian itu sangat penting ketika kita ingin mencapai suatu target yang sudah kita buat, supaya kita juga bisa nih mencapai target secara maksimal. Nah, untuk yang selanjutnya, tips dari aku adalah
kurangi distraksi. Maksudnya apa? Ini nih tuh yang paling susah ya menurut aku. Jadi kalau misalkan di sekolah itu kan apa ya, suasana itu edukatif. Kalau misalkan melihat teman yang belajar, kita juga ikut belajar. Kalau kita mendengarkan penjelasan guru, kita juga bisa paham. Jadi kalau misalkan kita hanya di rumah, belajar sendiri di rumah, itu bawaannya pasti bosen, mager, males, pengennya main-main, nonton game, ngegame, nonton film, drakor, dan sebagainya. Jadi distraksi itu untuk menguranginya itu bagi kita nih ya, mungkin emang susah, tapi aku yakin kita pasti bisa. Kalau dari aku sendiri, aku tuh paling nggak bisa kalau nggak buka HP. Nah, jadi mungkin kalian semua juga mengalaminya. Nah, gimana sih caranya biar kita bisa fokus belajar dan meninggalkan hal-hal itu? Nah, kalau dari aku, biasanya aku ketika misalkan nih mau belajar di kamar, nah nanti HP-nya aku tinggal di luar kamar. Dan seperti aku membuat perjanjian sama diri aku sendiri, aku nggak mau buka HP sebelum aku selesai 1 jam belajar. Nah, jadi guys, menurut penelitian, belajar 30 menit secara efektif itu secara mendalam itu lebih efektif daripada kita belajar 10 menit terus nonton TV, belajar lagi, main game, belajar lagi, enggak. Nah, itu lebih efektif daripada misalkan waktunya lebih lama tapi kita seling-seling sama kegiatan lainnya. Jadi lebih baik kita belajar 30 menit tapi benar-benar bisa menyerapi dari, atau bisa dibilang itu namanya deep learning. Nah, gitu ya. Jadi untuk belajar efektif di rumah secara mandiri, kita harus mengurangi distraksi dan kita bisa menerapkan yang namanya tadi deep learning. Oke guys, untuk tips yang selanjutnya, kita karena kan di sini posisinya ya kita sedang pembelajaran secara daring. Nah, untuk mempermudah komunikasi, kita bisa membuat grup online melalui WA ataupun Telegram dan aplikasi lainnya. Misalkan kalau misalkan kita belajar sendiri di rumah, pasti bawaannya jenuh, bawaannya males, nggak ada motivasi buat belajar. Nah, jadi menurut aku untuk grup melalui aplikasi ini, misalkan apa ya, grup WA online dengan teman-teman satu kelas itu bisa mempengaruhi sekali. Karena misalkan nih bisa untuk sharing sama teman-teman lainnya, bisa apa ya namanya, bisa bertanya ketika kita masih kesusahan, terus apa ya, bisa pokoknya masih berpengaruh banget nih buat kita. Misalkan nih kalau di sekolah kan kalau melihat teman-teman kita belajar pasti kita juga ikut, wah temanku belajar, aku nggak mau ketinggalan, aku juga pengen belajar. Kalau di rumah kita kan nggak bisa nih. Nah, jadi melalui grup online ini kita bisa sharing sama teman-teman yang lainnya, bisa apa namanya, berbagi, bisa bertanya mengenai pelajaran. Nah, selanjutnya, tips yang selanjutnya dari aku adalah mengikuti tryout online, terutama untuk yang kelas 12 ataupun kelas 9 SMP gitu ya. Jadi mengikuti tryout online ini menurut aku juga sangat penting karena apa ya, bisa mengukur sejauh mana sih kita belajar, sejauh mana kita menguasai materi ini. Dan ketika kita mengikuti tryout, semakin sering mengikutinya, semakin sering mengerjakan soal-soal tryout, kita juga selain lebih apa ya namanya, terbiasa dengan soal-soalnya, memiliki referensi banyak soal, dan bisa mengukur sejauh mana belajar kita. Pasti tryout online ini bisa memotivasi kita. Maksudnya ketika kita melihat nih, misalkan di sini teman-teman kan pasti kalau mengikuti tryout online ada hasilnya nih. Misalkan masih di bawah yang kita inginkan, misalkan kita pengen dapat nilainya 90, tapi ternyata ketika kita mengikuti tryout online hasilnya di bawah 90. Nah, kita tahu kira-kira
tadi soal bagian materi apa ya yang belum aku kuasai, terus kira-kira yang masih susah itu dari apa. Nah, itu bisa buat kita menjadi semakin termotivasi untuk belajar lagi, untuk meningkatkan lagi, dan juga semakin semangat untuk mencapai target yang sudah kita buat. Jadi selain mengurangi distraksi, terus mempelajari dasar-dasarnya, membuat grup online, terus apalagi tadi buat target dan buat list catatan belajar harian, kita juga perlu untuk mengikuti tryout online untuk mengukur sejauh mana tingkat penguasaan kita terhadap pelajaran, terhadap materi yang sudah kita kuasai. Dan juga kalau misalkan kita sering-sering mengikuti tryout online, kita juga pasti lebih ketika kita menemui soal yang sama, nanti kita juga semakin terbiasa dan juga semakin mudah untuk mengerjakannya. Nah, gitu guys tips dari aku. Semoga bermanfaat, walaupun susah tapi aku yakin kalian dan kita semua pasti bisa menjalaninya. Nah, tetap semangat untuk belajar. Sampai sini dulu video kali ini, dan kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita semua bisa sekolah dengan tatap muka dengan guru, bertemu dengan teman-teman yang lainnya seperti biasanya. Oke, sampai sini dulu. Untuk tips dari aku ini bisa kalian terapkan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.